Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahlif billahi alal bai'i wasyira'i. Wala tahlif billahi, dan janganlah kamu bersumpah dengan nama Allah alal bai'i wasyira'i, di dalam menjual dan membeli. Wala tata'awad zalika, dan jangan kamu membiasakan yang demikian itu. Ini ketika kita menjual dan membeli, jangan kita bersumpah dengan nama Allah. Jangan itu dijadikan suatu kebiasaan. Umpama kata penjual, demi Allah, kalau harga segitu belum dapat. Karena penjual ditawar sama pembeli, dia ngomong begitu, demi Allah, kalau harga segitu belum dapat. Pembeli sumpah juga, demi Allah, kalau harga segitu kemahalan, di tempat lain lebih murah sebetulnya. Jadi dua-duanya sumpah, itu jangan. Jadi jangan dijadikan kebiasaan. Fa inna dunya bi asriha asghuru wa ahqaru. Karena sesungguhnya dunia seluruhnya lebih kecil dan lebih hina. Min an yahlifa billahi alaiha, dari apa yang ia bersumpah dengan nama Allah atasnya. Ma'asiki, disertai benarnya. Pakai ma'al kizbi, lalu bagaimana disertai kebohongan. Jangan kamu bersumpah di dalam menjual dan membeli. Jangan kamu biasakan hal itu. Karena yang namanya dunia seluruhnya lebih kecil, lebih hina daripada sumpahnya kepada Allah, sekalipun betul. Demi Allah, umpama kata si penjual, kalau kamu tawar harga sekilo 25, demi Allah belum dapat. Dia kan sumpah begitu, walaupun benar. Jadi harganya 30.000, ditawar 25.000, dia ngomong demi Allah belum dapat, sekalipun betul. Modalnya 27.000, jual 30. Begitu dia ditawar 25, dia ngomong begitu, itu kan benar. Demi Allah, kalau ditawar 25 belum dapat modalnya, sekalipun benar. Bagaimana kalau seandainya itu bohong? Ya apalagi itu. Ya loh, sekilo 30.000, ditawar 20.000, ngomong begitu, demi Allah belum dapat kalau segitu. Padahal modalnya 15.000, ngomong begitu, demi Allah belum dapat. Ya apalagi begitu. Jangan kita biasakan bersumpah, karena itu kan perkara dunia, lebih kecil, lebih hina daripada sumpahnya kepada Allah. Masa timbang jeruk sekilo pakai sumpah, jeruk sekilo 25.000 pakai nama Allah, cuma sekilo, cuma mampunya beli sekilo doang, pakai sumpah lagi, demi Allah kemahalan kalau segitu. Itu jangan. Wala hajata ilal aimani, dan tidak perlu kepada bersumpah. Nggak perlu sumpah-sumpah begitu, karena perkaranya kecil dunia, masa bersumpah. Wafil hadisi, dan di dalam suatu hadis, innallaha yabudul bayya'a halafa. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabudul bayya'a, membenci penjual-penjual, halafa, yang banyak sumpahnya.
Itu Allah benci. Penjual-penjual yang banyak melakukan sumpah, itu Allah benci. Kita wajib sumpah, ya, demi Allah belum dapat kalau segitu, demi Allah belum dapat. Ini Allah benci penjual-penjual yang banyak sumpahnya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda juga Nabi alaihi salatu wassalam, al-yaminu munafiqatun lisilati. Al-yaminu adapun sumpah itu, munafiqatun dapat melariskan, lisilati kepada barang dagangan, mumhiqatun lil barokati wal kasbi, lagi dapat menghilangkan kepada keberkahan dan usaha. Nabi juga bersabda begitu. Jadi sumpah itu memang dapat melariskan barang dagangan. Kalau kita dagang pakai sumpah, itu kan dagangan kita jadi laris, orang jadi percaya. Jeruk sekilo 30.000, dia tawar 25 pakai sumpah, demi Allah kalau 25 belum dapat. Akhirnya orang jadi beli 30.000. Oh mungkin memang dari sana udah mahal gitu, ditawar 25 diogah. Itu kan dagangannya jadi laris, tetapi hilang keberkahannya. Keberkahannya jadi hilang. Kalau orang dagang pakai sumpah-sumpah begitu, berkahnya hilang. Untung memang ada, tapi berkahnya nggak ada. Jadi duit yang dia punya, yang sudah kumpul, manfaat buat dirinya nggak ada. Yang ada membuat mudarat. Yang bisa digunakan dengan duit yang sudah dikumpulkan tadi, karena keberkahannya sudah dicabut, akhirnya nggak bisa dimanfaati, nggak bisa dibuat ibadah. Kalau buat sedekah duit itu susah, saya luar biasa. Karena apa? Dia tadi begitu menjual pakai sumpah-sumpah tadi, duit banyak, tapi buat sedekah enggak dia. Saya alhamdulillah. Ya, kalau buat sedekah mikirnya bisa 100 kali. Ya, orang yang minta ketiduran, belum dikasih juga masih mikir. Mending ngasih banyak, itu pakai mikir. Tunggu dulu ya sini sebentar. Kalau kami minta disuruh tungguin, ada 1 jam mikir. Dia kasih apa kagak, kasih apa kagak. Itu orang yang keberkahan rezekinya sudah dicabut. Kalau orang keberkahan rezekinya ada, walaupun sedikit, gampang buat ibadah, buat sedekah gampang. Nggak perlu pengemis datang, dia yang cari. Wah, duit enak banget di kantor, sedekah sama siapa? Orang dicari-cari. Kawannya lihat, wah pusing, kasih dulu. Matanya pada merah, jangan dulu miring, kasih dulu. Karena apa? Duitnya itu berkah, gampang. Nggak mau disimpan lama-lama di kantongnya. Coba tadi, kalau rezekinya dicabut keberkahan, duitnya luar biasa. Diceramahin tentang sedekah, duitnya atau bakal berubah. Begitu juga. Itu keberkahan dicabut. Waqala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, at-tujaru yuksaruna yaumal qiyamati ujaron. At-tujaru dan para pedagang yuksaruna akan dikumpulkan yaumal qiyamati pada hari kiamat ujaron sebagai orang-orang yang durhaka. Illa manitako, kecuali pedagang yang bertakwa, wabaro dan berbuat kebaikan, wasodako dan benar jujur. Ini sabda Nabi juga. Nanti pada hari kiamat, para pedagang itu akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang durhaka. Itu hari kiamat itu dipisahin pedagang-pedagang yang durhaka. Mana dulu orang-orang di dunia yang dagang yang durhaka, nah ini tempatnya.
Kalau pedagang yang bertakwa, yang berbuat kebaikan, yang benar, yang jujur, ini tempatnya. Itu dipisahin pada hari kiamat, supaya semua orang bisa saksikan, oh si Arno ternyata ya dagangnya ini kayak benar itu, pantas duitnya ada aja, apa yang bisa beli, dagangnya kayak benar. Ketahuannya kapan? Pada hari kiamat orang bisa saksikan itu semua, karena tempatnya dipisahin. Wahzar kullal hazari minal ghasi wal hidai wa tarbisi. Wahzar, dan takutlah, kullal hazari, dengan segala ketakutan, minal ghasi, dari tipu daya. Kita mesti betul-betul takut ketika kita dagang. Itu ada unsur tipu daya, ada unsur menipu orang. Bahwa seorang jual minyak kelapa, dia pakai kemasan plastik, ditulis 1 liter, padahal isinya cuma 950, ditulis 1 liter. Itu mesti kamu takut dengan segala ketakutan. Itu kan namanya tipu daya. Wal hidai, dan menipu. Takut juga kamu ya, ketika kamu menjual suatu barang, kamu menipu orang ya. Motor yang dijual jelek, udah turun mesin, tapi dibilang buruk, kan namanya nipu orang. Ini motor sehatnya luar biasa, nggak pernah dia turun mesin, mesin naik baru nggak pernah turun. Yang kering mulu di mesin nggak pernah turun, padahal turun mesin. Dia ngomong begitu kan menipu. Itu hati-hati, kamu mesti takut dengan segala ketakutan. Wal tarbisi, dan memalsukan, kamu juga mesti takut dari itu. Ketika kamu menjual barang, itu barang palsu, tapi masang harga tinggi seolah-olah asli, mesti takut. Dia jual dompet kulit, padahal itu bukan kulit, tapi dibilang kulit. Ini kulit asli benar, ini asli benar, ini kulit sapi. Iya, kemarin pas potong sapi Idul Adha, ini kulitnya masih ada, baru masih hangatnya kulit, padahal bukan kulit, dia bilang kulit palsu. Ya, ada barang, ada harga, ada barang. Kalau palsu ya sudah berapa? Tentang 50.000 palsu, ini kan 500.000, padahal itu palsu. Itu hati-hati. Wakif mani uyumil mabiyi, dan menyembunyikan cacat barang yang dijual. Barang yang dijual cacat disembunyikan. Itu juga kamu mesti takut dengan sebetul-betulnya takut. Ya, kalau barang cacat, ya mesti bilang cacatnya di mana. Saya jual motor ini kepada kamu, harga 10 juta. Cacatnya pertama ini, poinnya bro, cacat pertama. Ya, cacatnya lagi banyak, baret-baret, coretan-coretan. Cacatnya lagi, ya pernah banjir ini 3 hari. Itu sebutin aja gitu. Cacatnya lagi pernah ketabrak truk ini motor. Ya, kayak orang gak jadi beli. Wah, ini banyak cacat ini, gak jadi masalah gitu. Yang penting berkah daripada cacatnya kita tutupin, orang beli. Tadi keberkahannya dicabut. Jangankan mampu beli motor lagi, beli sepeda juga kuat itu nanti, karena keberkahannya dicabut. Wah, ini motor ini kok pakai stiker ini, wah ini motif ini baru, jangan diklaim, padahal coretan dalam, tapi dikata ini motif yang baru, ditutupin ya baretnya pakai stiker umpama. Itu kan namanya menyembunyikan cacat. Itu hati-hati. Fa inna zalika muharramun sadidut tahrim.
karena yang demikian itu diharamkan yang sangat keharamannya. Jadi betul-betul sangat-sangat diharamkan kita menjual barang dengan tipu daya, dengan menipu, dengan memalsukan, dengan menyembunyikan cacatnya. Waktu yang suruh bil bai'u min asli, terkadang rusak dengan sebab itu jual beli dari asalnya. Terkadang bisa menyebabkan jual beli pasar rusak. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia sangat menipu tadi. Dengan sebab sangat dia sembunyikan cacat-cacat barang tadi. Wa qad marra sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yabi'u ta'aman, dan sungguh telah melewati Rasulullah pada seseorang yang menjual makanan. Jadi suatu ketika Rasulullah melewati orang yang sedang menjual makanan. Fa'ad khala yadahu bihi, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Rasul berhenti, Rasul masukkan tangannya ke dalam makanan itu. Pamasat asabiuhu banaran, maka menyentuh jari-jari beliau pada sesuatu yang basah. Umpama contohnya beras, ada orang jual beras, nah Rasul masukkan tuh tangannya ke dalam beras itu. Ternyata dia jari-jarinya menyentuh beras-beras yang basah. Jadi yang kering ditaruh atas, yang basah ditaruh dalam, supaya orang kagak lihat. Faqala, lalu bersabda Rasul, ya sahibat ta'ami mahaza, wahai pemilik makanan, mahaza, apa yang basah ini? Kok begitu saya masukkan tangan ternyata basah? Ini yang basah apa? Faqala, lalu berkata laki-laki itu, asobatus samamu yaknil mator, terkena makanan itu oleh langit, yakni oleh hujan. Kata si penjual tadi, wah makanan yang ada di dalam ini makanan yang basah, makanan yang terkena hujan, maka itu ditaruh di dalam. Kalau yang kering, yang bagus taruh di luar. Qala alaihi salatu wassalamu, lalu bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allah ja'altahu zahiran, kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu tampak di atas, hatta yarahun nasu, sehingga dapat dilihatnya oleh orang-orang. Manggosana, siapa yang menipu kami, walaisa minna, maka bukanlah bagian dari kami. Rasul katakan begitu kepada penjual makanan tadi. Kenapa kamu tidak jadikan makanan yang basah itu di atas, yang jelek di atas, supaya orang-orang bisa lihat itu? Berarti kamu menipu. Orang lihat bagus makanannya yang di atas, ternyata begitu yang dikasih yang di dalam, yang basah. Nah, siapa orang yang menipu? Kata Nabi, dia bukan kelompok kami, golongan kami. Nanti pada hari kiamat Nabi gak mau bersama orang-orang yang suka nipu, bukan bagian dari kami, diusir dia. Jangan kamu mau masuk golongan saya. Kamu dulu pernah nipu orang dalam jual beli, kenapa kamu masuk dalam golongan saya? Kata Nabi. Nabi gak mau itu. Wabi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, annahu ro'a dakhilat ta'ami ta'aman rodian, bahwasannya beliau melihat ke dalam makanan itu ta'aman rodian, makanan yang jelek. Dalam riwayat lain, begitu beliau melihat seseorang menjual makanan, beliau lihat ke dalam makanan itu, ternyata ada makanan yang jelek. Kalau di atasnya makanannya bagus, ya begitu di dalamnya jelek. Kayak orang jual buah-buahan itu kan begitu.
yang bagus-bagus ditaruh atas, yang busuk, yang penyok, yang itu ditaruh dalam. Nanti begitu mau ditimbang dicampur itu sama yang jelek-jelek. Faqala li sahibihi, lalu beliau bersabda kepada pemiliknya, Halabi tahaza ala hidati, kenapa tidak kamu jual makanan itu ya ala hidatihi satu-satu, wahaza dan makanan ini ala hidatihi satu-satu. Man ghassal muslimina, siapa yang menipu orang-orang muslim, walaisa minhum, maka bukanlah ia bagian dari mereka. Kata Nabi, kenapa tidak kamu jual sendiri-sendiri makanan yang bagus dan sebelah sini harganya mahalan, makanan yang jelek yang sudah busuk-busuk di sebelah sini harganya murahan. Kenapa kamu menjual begitu? Kamu jual di atasnya yang bagus padahal dalamnya jelek. Itu kan berarti kamu menipu kaum muslimin. Kalau kamu menipu kaum muslimin, maka kamu bukan termasuk golongan orang-orang muslim.